Objek wisata waterfront Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar daerah untuk menghabiskan libur tahun baru 2026. Bendungan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Kelurahan Waterfront, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, masih dikenal dengan keindahan panorama alamnya, terutama air terjun alami yang terbentuk di hilir bendungan tepat di bawah jembatan gantung sepanjang kurang lebih 50 meter. Masih menjadi daya tarik tersendiri karena menghubungkan dua sisi sungai dan sering dilalui warga setempat. Di tengah meningkatnya jumlah wisatawan saat libur panjang tahun baru, pengunjung dihimbau untuk tetap berhati-hati, khususnya saat beraktivitas di area wisata air. Pasalnya memasuki awal tahun 2026, kondisi cuaca di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya terpantau cukup ekstrim, dengan intensitas hujan yang tidak menentu serta potensi debit air sungai yang meningkat. Para pengunjung dihimbau untuk tidak berenang terlalu dekat dengan aliran air terjun maupun bendungan, terutama saat hujan turun atau debit air terlihat meningkat. Para orang tua pun juga dihimbau untuk mengawasi anak-anak agar liburan bisa menyenangkan bersama keluarga tercinta. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi menghadiri upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kota Lubuk Linggau. Dalam kesempatan tersebut, Haji Rustam Effendi membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Menteri Agama menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, sekaligus menegaskan bahwa peringatan ini tidak hanya menjadi penanda perjalanan institusi, tetapi juga sebagai momen memperkuat dedikasi dalam menjaga kerukunan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Tahun 2026 mengangkat tema umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju, menekankan bahwa kerukunan harus dimaknai lebih dari sekadar tidak adanya konflik. Kerukunan merupakan kekuatan bangsa yang tumbuh dari kolaborasi dalam keberagaman sehingga mampu menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia. Menteri Agama juga mengingatkan seluruh ASN Kementerian Agama agar siap menghadapi dinamika dan tantangan zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, dengan tetap berpegang pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, integritas, dan etika. Upacara Hari Amal Bakti 80 Kementerian Agama di Kota Lubuk Linggau juga diakhiri dengan penyerahan penghargaan Satya Lencana kepada para ASN berprestasi. Izin Bapak, 3, 2, 1. Izin Bapak, 3, 2, 1. Izin Bapak, 3, 2, 1. Dalam rangka Hari Amal Bakti Kota Lubuk Linggau. Linggau juara Bapak, izin. 3, 2, 1. Mudah-mudahan budaya itu bisa diwujudkan ke
Alhamdulillah pelaksanaan upacara Hari Amal Bakti ke-80 ya sangat hikmat dan saya nyatakan peringatan ini sukses ya, baik dari para petugas yang melaksanakan yang mengisi acaranya di peringatan ini ya maupun juga rangkaian yang lainnya. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan. Tentu kegiatan ini juga dalam rangka merefleksi kita ya, Kementerian Agama 80 tahun sudah eksis di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pengabdian untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kegiatan tadi ada penerima Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia untuk para pegawai di Kementerian Agama berjumlah 59 orang, ada yang kategori 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, serta ada yang mendapat bantuan dari JNOTA, anak kita ya, anak siswa dari Madrasah Ismin, MTS, dan Hikman yang ada di Kota Lubuk Linggau. Untuk tahun depan kita mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih baik lagi kegiatan peringatan ini, dan mudah-mudahan juga lebih maju ya, apa yang kita harapkan cita-citakan itu sukses dengan kegiatan untuk peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang depan. Kepala sekolah insya Allah di Bulan kemarin tidak sampai memang sekarang lagi proses pertengahan perjalanan untuk pendidikan juga akan kita selesai penyelenggara. Bahas di dinas pendidikan dengan kepala sekolah itu ada beberapa persyaratan sesuai dengan Permendikdaksmen, jadi bukan Permendikbud. Jadi Permendikdaksmen, nah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon kepala sekolah. Nah kita BKPSDM menunggu data-data mana calon-calon kepala sekolah yang sesuai dengan pedoman itu. Untuk segera, karena dia dari paket dia harus integrasikan dengan yang aplikasi yang ada di BKN. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak ada support dari aplikasi BKN. Dan seluruh mutasi promosi ini seluruhnya di dalam sistem sekarang. Sekolah SD 85, SMP 15. Yang PLT-nya? Jadi pendidikan ini di PLT. Tapi kita minta distrik untuk segera. Iya, kalau segeranya sudah berapa kali Jumat aku minta. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramad Hidayat secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan penjabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, serta jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau dan sebanyak 167 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut dengan rincian 17 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 39 jabatan administrator, 4 camat, 72 jabatan pengawas, 23 lurah, serta 12 jabatan fungsional. Wali Kota Lubuk Linggau juga menegaskan bahwa jumlah pejabat yang dilantik mencerminkan betapa strategisnya peran dan juga tanggung jawab yang diemban. Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Wali Kota juga mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan moral, serta terus meningkatkan kapasitas diri demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan memanjatkan atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 5 bulan Januari 2026 saya Wali Kota Lubuk Linggau dengan ini resmi melantik jabatan pimpinan tinggi Pratama sebanyak 17 orang, jabatan administrator sebanyak 39 orang, camat sebanyak 4 orang, sesuai dengan keputusan Wali Kota Lubuk Linggau nomor titik 800.1.3.3 garis miring tanggal 58
akan menjemput hektar jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Demi Allah, apa yang saya ucapkan tadi, akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan kepada saya. Amin. Pejabat eselon 2 itu sebanyak 17 orang ya, 17 orang eselon 2, terus Tigo dan 4 kurang lebih 138 eselon 3 dan 4 contohnya mulai daripada penyegaran dari seluruh BD yang ada mungkin beberapa waktu di bulan November tekan aja untuk seluruh kepala UPD, kepala pejabat yang baru belajar harus menjaga integritas, harus siap menjadi abdi negara sebagai pelayan masyarakat. Apalagi masalah yang sangat kompleks sekali, artinya kita tidak ada perbedaan untuk pelayan masyarakat, meningkatkan pelayanannya, tidak ada diskriminasi dan yang birokrasi yang terlalu panjang dan segera dikembangkan dengan pejabat yang lebih aktif dapat menjalankan misi-misi dari jadi tadi karena kosong jabatannya karena rolling itu dengan operasi BPN, Bapeda sama LH. Sekarang yang kosong kita menentukan memang salah satu yang di PUPR sudah disepakati dengan operasi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan asesmen dari jabatan Ulang itu maksudnya itu bukan ulang karena kan nomenklatur OPD-nya ini kan berubah, nah sehingga jabatan-jabatan strukturalnya dilantik ulang. Itu maksudnya. Ada berapa Pak? Banyak itu, bahkan jabatan struktural di Bapenda sama di Bapeda. Ada 2 PD Pak? Ya 2 PD itu semua. Ya kurang lebih 15 atau sampai 20 orang itu. 20 orang. PLT tadi sesuai dengan arahan Pak Wali tadi kan segera kita akan melakukan bidding ke pembukaan lelang dulu. Kalau ada daftarnya ada daftar baru kasih tadi. Wacananya kapan itu? Segera mungkin. Segera. Kan sudah 2002. Nah, kalau semakin sudah semakin turun lagi nggak bisa belanja di anggarannya lagi.